Bertiup sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara, wah kita sudah hampir di ujung akhir Januari 2024 ya Bapak Ibu, cepat sekali. Hari ini tanggal 26 loh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan berterima kasih karena Tuhan peduli kepada kami, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, sehingga firman Tuhan terus disampaikan kepada kami, agar kami ingat akan Tuhan, akan kehendak Tuhan dan peran kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita baca keseluruhan pasal ini, 9 ayat 1 sampai 27 yang kita baca ini, saya menyimpulkan bahwa di sini Rasul Paulus salah satunya ingin menyampaikan bahwa sebagai pengikut Kristus, apalagi atau termasuk para rasul, itu ada ekspektasi yang dikenakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Artinya ada harapan-harapan yang lebih yang dikenakan baik kepada murid-murid Tuhan Yesus, apalagi para rasul gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang diharapkan? Saya kira jelas ya. Perilaku-perilaku baik yang Tuhan inginkan. Perilaku-perilaku baik yang berasal dari Tuhan dan yang Tuhan inginkan ada di dalam diri murid-muridnya. Ada di dalam diri orang Kristen, katakanlah seperti itu. Nah, perilaku-perilaku baik itu yang saya katakan tadi bahwa berasal dari Tuhan, itu contoh buah roh itu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, dan seterusnya sampai pengendalian diri. Ini karakter baik yang memang berasal dari Tuhan, karena itu buah roh, hasil dari roh, begitu ya. Gitu. Nah, bagaimana supaya karakter-karakter baik yang dari Tuhan itu dan yang juga Tuhan inginkan tetap ada, tetap bertahan di dalam diri kita murid-murid Tuhan Yesus, di dalam diri orang Kristen. Ya harus dirawat Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, saya mempunyai suatu contoh. Nah Bapak Ibu Saudara, karakter baik itu memang harus dirawat kok. Karena itu tidak terjadi begitu saja. Artinya kalaupun sudah ada, nah maka harus ditumbuhkan, dikembangkan, dan dirawat dengan baik. Dia tidak akan bertahan begitu saja, karena apa? Karena godaan hidup kita juga berat dan besar begitu Bapak Ibu. Saya kagum dengan seorang ibu yang merawat karakter kerendahan hati di dalam diri anaknya. Jadi dia membangun karakter itu dan kemudian dia merawat. Karena itu ada hal-hal yang dia lakukan. Dia sadari benar bahwa dia dan suaminya adalah orang terkenal seluruh dunia. Dan dia sadari benar bahwa anaknya ini akan lahir dan menjadi sorotan, menjadi anak-anak yang punya privilege, ya, dan itu bisa
kalau tidak direspon dengan bijaksana, itu bisa membentuk karakter buruk di dalam diri anaknya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana dia membentuk dan dia merawat karakter kerendahan hati dalam diri anaknya. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia berhenti menggunakan rancangan desainer. Jadi, wah, kalau orang-orang dari anak-anak terkenal, selebritis dunia ya, atau bahkan selebritis negara-negara tertentu suka menggunakan bahan-bahan atau barang-barang rancangan desainer terkenal. Termasuk di negara kita juga begitu ya Bapak Ibu. Tapi ini dia enggak, untuk membangun dan merawat karakter anaknya, dia berhenti menggunakan rancangan desainer. Yang kedua, dikatakan dia membawa anaknya ini supaya tumbuh jauh dari sorotan. Entah itu sorotan media dan sorotan-sorotan yang lainnya. Betul-betul dia jaga anaknya supaya jangan anaknya itu terlanjur sombong. Karena kalau anaknya itu menjadi spotlight, kemana-mana disorot, banyak wartawan, sinar lampu terus terarah kepada dia untuk di-syuting, di-foto, itu enggak. Yang kedua, jadi dia bawa anak ini untuk tumbuh jauh dari sorotan. Yang ketiga, sekalipun dia orang kaya, karena suaminya, mantan suami sekarangnya itu kaya banget gitu. Anaknya itu dia ngeset supaya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan-pekerjaan di rumah, cuci piring, merapikan tempat tidur, itu dilakukan oleh anaknya meskipun mereka punya karyawan. Nah, yang keempat adalah dia membawa anaknya ini untuk melakukan pekerjaan sukarela bersama sang ibu. Jadi dia pekerjaan apa-apa dia libatkan anaknya dan dia mengatur sedemikian rupa supaya anaknya itu melakukan pekerjaan itu secara sukarela dan didampingi dengan dia, bersama-sama dengan dia, ibunya ini. Itu yang keempat. Yang kelima adalah berhenti homeschooling ya. Jadi ya homeschooling itu tuh kan mungkin Bapak Ibu tahulah bagaimana, dan sepertinya itu suatu yang khusus, yang spesial, tetapi persoalannya kan anak-anak ini nanti tidak bergaul dengan teman-temannya seusianya dan juga tidak menghadapi, tidak terbiasa menghadapi persoalan-persoalan dan tidak terbiasa menghadapi tantangan-tantangan dan godaan-godaan. Nah, saudara, ini jadi dia berhenti homeschooling lalu membawa dia untuk pergi ke sekolah swasta. Yang berikutnya yang dilakukan adalah melakukan waktu berkualitas bersama ibu dan anak. Jadi dia sering membawa anaknya untuk beraktivitas bersama dengan dia, dan dalam aktivitas bersama itu dia menuntun anaknya supaya anaknya ini betul-betul terbentuk menjadi anak yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kira ini sesuatu yang bagus ya, gitu. Janganlah sampai terjadi begini Bapak Ibu. Pertama, orang rendah hati, lalu kemudian dia berhasil dalam hidupnya, lalu kemudian dia menjadi orang yang sombong. Karena, Bapak Ibu Saudara, gampang sekali orang tergoda untuk menjadi orang sombong dan orang arogan. Lebih baik kalau kita ini awalnya orangnya tidak baik, sombong, mungkin tinggi hati, tetapi karena persoalan-persoalan tertentu, kita menjadi rendah hati. Nah, sudah rendah hati ini harus dirawat dengan baik. Bapak, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan, dia mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi Paulus itu melatih. Tubuhnya itu bukan tubuhnya fisik ini, tapi seluruh dalam kehidupan dia. Ya, imannya, karakternya, perbuatannya, perkataannya, bahkan jalan pikirannya itu dia latih sedemikian rupa, dia jaga. Saya katakan dia rawat. Dia rawat dengan baik apa yang baik di dalam dirinya karena Tuhan Yesus itu. Supaya apa? Supaya pada waktunya jangan sampai justru dia ditolak. Dia beritakan Injil, orang lain menjadi bagus karena pemberitaan Injil. Karakter orang lain menjadi baik karena pemberitaan Injil yang Rasul Paulus berikan. Sedangkan karakter Rasul Paulus sendiri menjadi anjlok, menjadi jelek. Nah, itu yang Rasul Paulus katakan dalam ayat 27 itu, bahwa aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya mau mengatakan dari firman Tuhan ini, kita ini kan akan mendapat banyak tantangan.
Tantangan-tantangan itu bisa saja menghambat pembentukan karakter kita atau bahkan merusak karakter baik dalam diri kita. Maka semua karakter baik itu harus kita rawat, harus kita latih terus-menerus. Mari Bapak Saudara, kita merawat karakter baik kita. Karakter Kristus yang kita dengar dalam khotbah-khotbah, tentu saja yang ada dalam firman Tuhan, Alkitab, yang dalam renungan-renungan yang barangkali juga sudah ada dalam diri kita. Nah, mari kita rawat itu, dan kalau ada yang belum, mari kita buka diri untuk dibentuk. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau juga mengajarkan kepada kami supaya kami pengikut-pengikut-Mu juga menjadi orang-orang baik. Bantulah berjalan bersama kami di dalam kami merawat hidup kami, merawat iman kami, merawat karakter kami. Supaya kami semua muncul menjadi mutiara-mutiara yang indah, memiliki karakter-karakter indah Tuhan yang ada dalam diri kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.